Selamat malam, Shalom Bapak Ibu sekalian. Ibadah malam ini akan dipimpin oleh Bapak Diaken Beni Sangi. Beliau saat ini sudah berada di tengah-tengah kita. Biarlah kita semua mengikuti ibadah ini bersama-sama di rumah tangga kita masing-masing. Situasi yang sulit sedang kita alami. Pandemi COVID-19 tiada berujung, tetapi kiranya tidak melunturkan sukacita kita untuk datang kepada Tuhan. Beribadah bersama keluarga dalam rangka bulan Pelkas GPIB, karena sesungguhnya betapa menyenangkan ketika kita datang menghadap Tuhan. Betapa menyenangkan ketika kita hadir dan bersekutu bersama dalam nama Tuhan. Marilah kita sujud menyembah-Nya, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita mari kita berdiri untuk memuji dan mensyukurkan nama Tuhan. Nyanyian Gita Bakti 1. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Bapak Ibu, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, syukur kami naikkan kepadamu, karena kasih-Mu tiada berkesudahan. Engkau selalu setia menyertai kehidupan kami. Walaupun kami sering berlaku tidak setia kepadamu, kiranya pengampunan-Mu berlaku atas kehidupan kami. Sekarang ya Tuhan, kami telah berkumpul dalam persekutuan ibadah keluarga. Kiranya Tuhan melayanikan kami untuk menghadap kehadiran-Mu. Kami mohon Engkau memimpin kami dari awal hingga akhir ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita sama-sama membacakan Mazmur 112 ayat 1-3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada malam ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Sudah boleh kami lalui dengan sukacita. Malam ini kami berkumpul untuk membaca firman Tuhan bersama keluarga, dan biarlah firman yang kami baca dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Berkatilah saudara kami dimanapun mereka berada. Biarlah mereka dapat melakukan ibadah seperti yang kami lakukan pada malam ini, yaitu membaca firman Tuhan, karena firman-Mu merupakan penuntun dan sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Imamat pasal 18, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Kita akan bersama-sama membaca, Bapak Ibu dan saudara-saudara membaca dari rumah masing-masing. Siapapun di antaramu, janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya, karena akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya, janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu, perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu, yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki. Maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya. Karena mereka adalah kerabatmu, itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kau halaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan janganlah melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel, asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu, apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu,
orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku. Dan janganlah kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, silakan duduk. Saudara-saudara, ada sebuah peribahasa kuno yang mengatakan bahwa perjalanan ribuan mil itu dimulai dari satu langkah kecil. Dan peribahasa ini mau menyampaikan pesan bahwa dengan pencapaian yang besar dalam hidup itu dimulai dari satu hal yang kecil. Misalnya untuk memiliki tubuh yang sehat bagi seorang penderita diabetes, itu diawali dengan keberanian untuk mengubah pola makan. Hal sederhana ini tidaklah mudah, karena untuk mengganti pola kehidupan sehari-hari bagi seorang penderita diabetes, dia harus berani untuk menolak setiap tawaran, baik itu makanan maupun minuman yang manis. Karena pilihan untuk mentaati ini, maka seorang penderita diabetes itu akan dapat bertahan hidup. Dalam teks pembacaan kita pada malam hari ini, Tuhan menghendaki umat Israel untuk mengubah perilaku kehidupan mereka. Banyak pengalaman dan kenangan yang membentuk karakter dan perilaku orang Israel. Karakter baik maupun karakter yang buruk. Melalui perjalanan di padang gurun, Allah ingin memproses karakter dan perilaku hidup daripada umat Israel agar menjadi kudus. Berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. Salah satu objek pengudusan Allah adalah perkawinan. Allah mau mewujudkan kehidupan keluarga Israel yang kuat, utuh dan kudus. Allah tidak ingin perkawinan umatnya tidak kudus dan kacau karena perilaku yang buruk yang sudah berurat dan berakar sejak mereka tinggal di tanah Mesir. Jika bangsa Israel kelak memasuki tanah Kanaan, Allah mengingatkan kepada mereka agar mereka dalam hidup perkawinan mereka tidak mengikuti perilaku hidup daripada orang Kanaan. Mereka melakukan perkawinan mengikuti hawa nafsu kedagingan dan tanpa aturan, sehingga bisa terjadi kawin-mawin di antara sesama anggota keluarga mereka sendiri. Oleh karena itu, Allah menetapkan peraturan dan hukum untuk diundangkan oleh Musa kepada seluruh rakyat. Otoritas dan keagungan Allah menjadi dasar penetapan dan pelaksanaannya. Karena Alkitab berkata dalam firman-Nya, Akulah Tuhan. Siapa yang melaksanakan ketetapan dan aturan tersebut akan hidup kudus dalam perkawinannya dan diberkati. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perikop perenungan ini, khususnya untuk memelihara kekudusan perkawinan, di sana ditetapkan bahwa perempuan mana saja yang tidak boleh dijadikan istri oleh seorang pria. Tidak semua perempuan boleh diambil untuk menjadi istri. Karena hukum itu diikuti, mereka akan mendapatkan berkat. Tetapi kalau hukum itu dilanggar, maka mereka akan dihukum berat. Perintah Allah ini akan secara keras dan ketat menuntun perubahan perilaku seks yang menyimpang daripada bangsa Israel, yang sudah menganggapnya itu adalah hal yang wajar, yang selama ini yang sudah mereka lakukan. Dan itu diperlukan suatu revolusi mental yang sangat kuat untuk mengubahnya. Sebuah jalan ketaatan yang tidak mudah untuk dilakukan. Mereka tidak punya pilihan lain. Jika taat, maka mereka akan hidup. Kita umat yang percaya yang sekarang ini juga hidup di tengah-tengah lingkungan dan masyarakat yang belum tentu seiman dengan kita. Adat kebiasaan mereka bisa jadi sangat berbeda dengan kita.
Bahkan mungkin ada adat kebiasaan mereka yang bertentangan dengan iman kita. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini mau mengingatkan kita agar kita janganlah hidup seperti mereka. Tapi kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus berani tampil beda. Karena kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa hidup pengikut Yesus adalah hidup yang patut untuk dicontoh. Teladan kita adalah Yesus Kristus. Ia rela berkorban untuk orang lain. Dia dihina, dia difitnah. Bahkan dia rela mati di kayu salib. Karena mengasihi manusia yang berdosa. Dia malah mendoakan orang yang menghina dia, memfitnah, bahkan menyalibkan dia. Agar mereka semua diampuni oleh Bapa yang di surga. Kristus adalah teladan yang sempurna buat kita. Mari kita teladani dia. Hidup mengasihilah saudara dengan yang lain. Hidup kudus, tolak untuk seks bebas. Kuduskanlah perkawinan kita untuk kemuliaan Tuhan. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan dan jadilah pelaku firman Tuhan. Jadikan iman Kristen sebagai bagian dari gaya hidup kita, way of life. Semoga kehidupan rohani saudara dan saya diberkati. Terpujilah Kristus, haleluya. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Kiranya hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat kita. Kita akan berdoa bersama-sama dan saya berdoa buat saudara sekalian. Kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya dicurahkan kepada kami, sehingga pada kesempatan malam hari ini kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus itu. Kami menyadari ya Bapa, kami dapat melaksanakan ibadah ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun ini semua karena penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya dicurahkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa atas firman yang telah kami baca. Kiranya firman Tuhan tersebut dapat kami renungkan dan dapat menjadi terang dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami menyadari akan setiap kelemahan kami ya Bapa. Oleh sebab itu kiranya kasih-Mu selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Dan kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun dan memampukan kami untuk selalu setia dalam iman kami. Pada kesempatan ini kami ingin berdoa bagi seluruh keluarga yang sedang mengikuti ibadah streaming dimanapun mereka berada. Kiranya kasih-Mu selalu menyertai dan memberkati setiap keluarga kami. Memberkati suami,
memberkati istri dan anak-anaknya, memberkati pekerjaan maupun pendidikan yang sedang ditempuh. Pakailah setiap kami ya Bapa, keluarga lepas keluarga yang berada di rumah masing-masing, seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya kuasa-Mu nyata bagi kami semua. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga yang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Engkau memberkati setiap obat yang digunakan untuk proses kesembuhan. Berkati juga seluruh tenaga medis yang sedang menangani setiap pasien, terlebih dalam situasi saat ini di mana pandemi COVID-19 masih merupakan ancaman dalam kehidupan kami. Kami adalah makhluk yang lemah. Kami sadar ya Bapa, bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Oleh sebab itu ya Bapa, sertailah setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada. Bentuklah kami, setiap keluarga yang menyaksikan program ini, seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya kami dapat terus merasakan kasih dan penyertaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Berkatilah pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat sampai dengan pejabat di tingkat daerah, dan biarlah kiranya Engkau senantiasa memberkati aparat TNI Polri, yang senantiasa bertugas melayani aktivitas masyarakat di lingkungan kami. Agar di dalam menghadapi situasi ini, kami saling menjaga diri masing-masing dan keluarga. Dan kiranya Bapa juga kiranya menyertai setiap aktivitas yang kami lakukan. Berkati juga persekutuan kami di Gereja GPB Bukit Sion, Surabaya. Berkati Ketua Majelis Jemaat, para presbiter dan penatua diaken, serta komisi yang ada dan pegawai kantor gereja, beserta seluruh keluarganya. Berkati juga program daripada Majelis Sinode yang pada bulan-bulan ini melaksanakan pelayanan kesaksian di daerah-daerah terpencil. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap apa yang dilakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, inilah doa permohonan dan ucapan syukur yang kami panjatkan kepadamu. Kami percaya Bapa Maha mengetahui setiap isi permohonan hati kami. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan yang kita bawa kepada Tuhan merupakan bukti bahwa dalam kehidupan yang terkadang begitu sakit, Ia tetap setia memelihara kehidupan gerejanya, kerelaan hati, dan kejujuran dalam memberi persembahan kepada junjungan kita Yesus Kristus. Adalah wujud kesetiaan kita dan rasa terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan ketulusan kita memberi persembahan dengan hati yang bersyukur dan tangan yang terbuka untuk kemuliaan nama-Nya. Sementara memberikan persembahan, marilah kita menyanyikan nyanyian persembahan KJ 291 ayat 1 dan 4. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya.
Bapak, Ibu, jemaat sekalian, mari berdiri, kita sama-sama berdoa untuk menyerahkan persembahan. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah kita sedia dan setia untuk menjadi saksi-saksi Kristus dengan terus melakukan firman-Nya dalam kata dan perbuatan, di mana saja dan kapan saja. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Utus kami Juru Selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian.